Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you're in a good health and don't forget to wear a mask if you're going outside the house and to usually wash your hand because it can prevent you from any illness. Saya harap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian mau keluar rumah. Dan untuk selalu cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Oke, sebelumnya saya udah kenalkan nama Mr. Andi, dan mungkin minggu ini masih menggunakan video pembelajaran. Tapi untuk mulai bulan depan, Mr. ingin menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Jadi kalian harus mempersiapkannya. Dan kalau untuk Zoom sama Google Meet-nya itu akan Mr. infokan tanggal berapanya. Pokoknya bulan depan. Oke, kita mulai. Students Book. Open your Students Book page 12. Buka buku Students Book kalian halaman 12. Oke, kalau sudah dibuka, kita lihat. Lesson 1, the title is Did you put on your hat? Yang artinya, apakah kamu memakai topi? Did you, apakah kamu put on, itu memakai. Your hat artinya topimu. Jadi ini satu kesatuan, put on, memakai. Contoh lain, misalkan yang part A, take off. Ada yang tahu nggak artinya take off? Ya, melepas. Throw away. Throw away, membuang. Put on. Put on, memakai. Hand in, menyerahkan. Blow out, meniup. Try out, mencoba. Nah, kan udah tahu nih artinya. Kita beri angka. Nomor 1 udah ada, sekarang tinggal nomor 2. Number 2. She blow out the candle. She blow out the candles. Itu nomor 2. Next, number 3. Berikutnya nomor 3. Number 3. Put on. She put on her gloves. She put on her gloves. Itu number 3, itu nomor 3. Number 4, berikutnya nomor 4. Number 4. Try out. He try out his new scooter. He try out his new scooter. Itu, that's number 4, itu nomor 4. Next, number 5, berikutnya nomor 5. He threw away his old socks. He threw away his old socks. Nah, itu nomor 5. Next, terakhir berarti nomor 6. Nomor 6, she take off her coat. She take off her coat. Nah, itu nomor 6. Nah, kalau sudah diberi angka, lihat part B. Part B itu contoh kalimat percakapan yang akan kita gunakan di bab ini, yaitu Did you put on your hat? Yang artinya, apakah kamu memakai topimu? Nah, si perempuan jawabnya, yes, I put it on. Ya, saya memakainya. Nomor 2, did he blow out the candles? Sama, berarti apakah dia blow out itu kan tadi meniup, the candles, lilin. Apakah dia meniup lilin? Dia jawabnya apa nih? Dia niup gak sampai blow out? Blow out itu artinya meniupnya itu sampai hilang. Nah, ini ketiup gak apinya? Enggak, jadi nanti jawabannya no, he didn't blow them out. Tidak, dia tidak meniupnya. Seperti itu. Nah, nanti kalimatnya ini kan
she put on her hat. Seperti itu kan. Kalian bisa ubah nih. Jadi nanti put on-nya itu ada di belakang. Jadi she put her hat on. Bisa juga kalian her hat-nya ini nanti diubah menjadi subjek it. Jadi she put it on. Jadi ada 3 tipe nih nanti. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan artinya 3-tiganya sama. Yang pertama itu put on-nya masih nyambung, her hat. Habis itu yang baris kedua itu put on-nya dipisah, put-nya di depan, on-nya di belakang. She put her hat on. Nah, kalau yang terakhir itu ubahnya bendanya, her hat-nya itu berubah jadi it. Jadi she put it on. Sama aja kayak yang di sebelah kanannya juga nih. She didn't blow out the candles. He didn't-nya masih tetap. Tinggal ini kan blow out. Berarti blow-nya di depan, out-nya di belakang. He didn't blow the candles out. Nah, the candles-nya berubah bisa jadi he didn't blow them out. Nah, kenapa ini them di sini it? Karena them ini kan candles, ada s di belakangnya. Artinya lilinnya itu ada banyak candles. Nah, lihat di gambarnya tuh, kan ada banyak lilinnya. Dia jadi ditambahin s di belakangnya. Kalau kalau lilinnya satu nanti tulisannya candle tanpa huruf s. Nah, karena ini banyak lilinnya, jadi diubahnya jadi them. Tapi kalau misalkan yang ini her hat, topinya ada berapa? 1. Berarti gantinya jadi it. Jadi kalau barangnya ada banyak them, kalau barangnya ada 1 it pakainya. Oke. Berikutnya di sini ada talk, listen, and read. Seperti biasa, di sini ada percakapan antara Max dan Jeff sama sama ibunya. Nah, di sini kalian nanti tinggal lingkarin pernyataannya yes atau no. Oke? Kan simak baik-baik ya. Max said, "Let's go to the skate park." Ayo kita pergi ke taman skateboard, kata Max. Jeff said, "Oh yeah, we can try out the new half pipe." Ya, kita bisa mencoba arena skateboard. Half pipe itu kayak gini nih, arena skateboard, kata Jeff. Kita bisa mencoba arena skateboard yang baru, kata Jeff. Max said, "Great, I'll meet you there in an hour." Bagus, kita akan bertemu. Aku akan bertemu denganmu 1 jam lagi, kata Max. Jeff said, "Perfect, don't forget your helmet." Sempurna. Jangan lupa untuk membawa helmmu, kata Jeff. Max said, "I won. My brother gave me his old skateboard." Kata Max menjawab, "Oh, aku nggak bakalan lupa. Kakak saya memberikan saya skateboard lamanya," kata Max. Jeff said, "Wow, that's great. We can try it out." Jeff berkata, "Wow, itu bagus. Kita bisa mencobanya." Mencoba berarti coba skateboard lama milik kakaknya. Max said, "Cool. See you in a bit." Keren. Ayo kita bertemu, kata Max. Max said, "Mom, I'm going to the skate park." Max berkata, "Ibu, aku ingin pergi ke taman skateboard." Mom said, "Did you put on your knee pads and elbow pads?" Ibu berkata, "Apakah kamu telah menggunakan knee pad? Itu adalah pelindung siku, pelindung lutut, dan elbow pads itu pelindung siku." Tuh, nih pelindungnya nih, pelindung siku sama ini pelindung lutut. Max said, "Yes, I put them on." Ya, saya menggunakannya. Nah, di sini kan lihat tuh, put on-nya itu kan on-nya dia pakai yang dipisah, put them on. On-nya di belakang, dan knee pads itu kan ada s di belakangnya. Jadi pakainya them, jangan pakai it.
Yes, I put them on. Ya, saya menggunakannya, kata Max. Could you show me please? Bisakah kamu memperlihatkannya, kata ibu. Max said, see, lihat, kata Max. Mom said, thank you, be back in time for dinner, please. Max, ibunya menjawab, oh terima kasih, dan jangan lupa untuk datang tepat waktu saat makan malam, kata ibunya. I will, bye. Ya, saya nggak bakal lupa, kata dadah, kata Max ke ibunya. Nah, ini adalah percakapannya. Jadi dia pergi skateboard. Nah, number 1. Are Max and Jeff going surfing? Apakah Max dan Jeff itu pergi surfing papan selancar? Jawabannya yes or no. Kalian jawab, ya atau tidak. Number 2. Is there a new half pipe at the skate park? Apakah ada arena baru di taman papan skateboard? Jawabannya apa tuh? Dia ada yang baru nggak? Kalau jawabannya ya, yes. Kalau jawabannya tidak, no. Are the boys going to try out a surfboard? Apakah mereka akan mencoba papan seluncur yang baru, surfboard? Itu nomor 2. Nomor 3. Number 4. Has Max put his knee pads on? Apakah Max sudah menggunakan pelindung lututnya? Nah, kalau yang 5, has Max put his elbow pads on? Apakah Max sudah menggunakan pelindung sikunya? Jawabannya yes or no tuh. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada percakapan. Seperti biasa, ini kan tinggal kalian tulis nih, did you pick up all of your toys? Jawabannya dia pick up itu membereskan atau membereskan. Jawabannya yes, karena dia udah membereskan nih si anak laki-lakinya. Yes, we pick them up. Nah, di sini kan masih pakai them karena toys s belakangnya. We pick them up. Terus yang ini, could you pick the rest of the toys up? Jawabannya okay. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa, di part F ini kita membuat kalimat. Siapkan buku tulis kalian. Nah, nanti tugas membuat kalimatnya ini kalian kerjakan, lalu yang sudah difoto dan kirimkan ke Mister. Kirim ke WhatsApp Mister fotonya. Oke? Number 1. Turn up the volume. Jadi, contohnya seperti ini. Did he turn up the volume? Pakai he. Kenapa he? Karena ini laki-laki. Kalau nanti perempuan, jawabannya pakai dia makainya she nanti, oke? Did he turn up the volume? Jawabannya ini jawabannya yes or no. Yes, karena dia mengencangkan, turn up itu mengencangkan volume. Jawabannya yes, he turned it up. Nah, kenapa di sini Mister makainya it? Karena ada volume, nggak ada s-nya kan di belakang, jadi makainya it. Yes, he turned it up. Terus pertanyaan lagi, could he turn up the volume? Jawabannya okay. Seperti itu. Nah, gimana misalkan ada s di belakang nih kayak balloons? Jadi nanti example number 2. Did he blow up the balloons? Jawabannya yes, he blew them up. Terus, could he blow up the balloons? Jawabannya okay. Nah, seperti biasa, ubah yang kata yang warna merah aja. Nah, untuk nomor 2 kan meniup balon. Nah, nomor 3 itu hang up the clothes, yaitu menggantungkan pakaian. Nomor 4 artinya use up the whole stick, menggunakan seluruh lem batangan seperti ini. Nomor 5 itu artinya turn off the light, mematikan lampu. Nomor 6 fill out the form, itu mengisi bagan. Form itu bagan.
Dan nanti kalian untuk contoh nomor 3 sampai nomor 6 kalian kerjakan sendiri. Dan jangan lupa nanti difoto dan dikirimkan ke Mister, oke? Oke, next berikutnya. Dan di sini ada percakapan antara Karen and Morgan. Simak baik-baik. Karen said, "Hey Morgan, why do you have a photo of old shoes?" Hey Morgan, kenapa kamu punya foto sepatu lama? Oh, lihat tuh dia pakai sepatu, fotonya itu sepatu lama. Morgan said, "Hi, those were my favorite shoes." Hai, itu adalah sepatu favoritku, kata Morgan. Karen said, "They look terrible." Oh, itu sangat jelek, kata Karen. Morgan said, "I know, but they are so comfortable. I threw them away 3 months ago. I still miss them." Aku tahu, tapi dia sangat nyaman untuk dipakai. I threw them, jadi saya membuangnya 3 bulan yang lalu, tapi saya merindukannya. Masa jadi dia merindukan sepatunya. You threw those beautiful shoes away, haha. What are you doing right now? Oh, kamu membuang sepatu yang indah itu, kata Karen, dan dia ketawa tuh, haha. Apa yang kamu lakukan sekarang, kata Karen. Morgan said, homework. Oh, dia lagi ngerjakan PR. Karen said, I just got a new scooter. Do you want to come over and try it out? Oh, aku baru mendapatkan skuter baru, kata Karen. Apakah kamu mau datang dan mencobanya? Dia ngajak Morgan berarti. And Morgan said, I can. I have to hand in my science project tomorrow. Saya tidak bisa karena saya harus menyerahkan tugas sains besok. And I have a lot of work to do. Dan saya banyak tugas lah, banyak kerjaan, kata Morgan. Banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Karen said, that's too bad. Karen berkata, itu buruk, kata Karen. Hey, do you have any tape? Morgan said, yeah. Hey, apakah kamu mempunyai selotip? Jawabannya, Karen said, of course, tentu, kata Karen. I just use up all of the tape in our house and still need more. Saya baru saja menggunakan seluruh selotip di rumah saya dan saya masih ingin membutuhkannya, kata Morgan. Do you want me to bring some over? Maukah kamu mau nggak aku anterin aja beberapa, kata Karen. Morgan said, do you mind? Kamu nggak keberatan, kata Morgan. Karen said, no, not at all. Tidak juga, kata Karen. I'll turn off my computer and ride over to your house on my new scooter. Jadi, ya aku akan mematikan komputer dan berkendara ke rumahmu menggunakan skuter baru saya, kata Karen. Terus dia jawabnya, thank you very much, terima kasih. Jadi dia ini adalah chat di email mungkin, atau di suatu chatting, aplikasi chatting di komputer. Oke? Nah, number 1 sampai number 3 kita kerjakan bareng-bareng aja, tapi tetap kalian tulis di buku kalian. What happened to Morgan old shoes? Jawabannya, ya dia dibuang kan sepatunya. Jadi yang dibuang yang mana? Threw. Jadi he threw the shoes away. Number 2, why can Morgan try out Karen's new scooter today? Kenapa Morgan tidak bisa mencoba skuter barunya Karen hari ini? Kenapa? Karena because he has to hand in his science project tomorrow and has a lot of work to do. Itu di kalimat yang ini. Oke. Nah, number 3, what does Karen need to do before she rides her scooter to Morgan house? Apa yang harus dilakukan Karen sebelum naik skuter barunya ke rumah Morgan? She needs to turn off her computer. Dia harus mematikan komputernya dulu. Oke. Berikutnya part H. Di part H ini kita melengkapi kalimat.
sini kita bahas bareng-bareng aja. Jawabannya di sini did she, ini kan turn down, berarti did she turn down the volume on the radio? Jawabannya yes, she did. Terus could she, masih turn the volume down some more. Nah, di sini turn the volume down. Oke. Jawabannya oke. Number 2. Masih pakai did, berarti ini turn on the light, berarti did he turn on the lights in the living room? Jawabannya yes, karena ini he jadi yes, he did. I can see well, could see. Nah, di sini kan turn some more lights on. Turn on-nya di depan, karena kalau kita masih pakai yang ini, di sini udah harusnya di sini on-nya, karena di sini udah tanda tanya, jadi on-nya di depan, jadi ini menjebak kalau kalian nggak tahu. Oke. Could he turn on some more lights? Oke, berikutnya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, yang awal-awal, yaitu ada tiga bentuk kalimatnya seperti ini. Di sini kan fill out form, jadi nanti he filled out the form. Fill-nya itu tambahin ed, filled, jadi filled out the form. Terus di sini kan ini fill out, nah filled-nya di depan, out-nya di belakang, jadi he filled the form out. Seperti, nah karena ini the form itu kan nggak ada s di belakangnya, jadi gantinya it. Jadi he filled it out. The form-nya ganti it. Contoh lain, misalkan ini kan take off sweater. Jadi she took. Kenapa pakai she? Kan di sini udah ada she, jadi di sini otomatis she juga. Di sini udah ada took, berarti ini berubahnya jadi took. She took off her sweater. Nah kan ini masih took off, ini masih take off. Nah karena ini yang tengah-tengah itu took-nya di depan, off-nya di belakang, jadi she took her sweater off. Nah ini yang ini berarti her sweater-nya ganti, her sweater ada s nggak di belakangnya? Nggak ada, jadi she took it off, jadi gantinya it. Contoh lain, hang up coats. Nah di sini udah pakai day, hangnya jadi hung, jadi day, jadi hung up, jadi up-nya di belakang, benar. They hung their coats up. Nah yang terakhir berarti gimana? Masih pakai day, berarti they, karena ini their coats ada s kan di belakangnya, berarti they hung them up. Contoh lain, yang 4. Ini kan makanya we, jadi we ini pakai picket, jadi we pick up. Di sini kan pick up the boxes. Nah yang tengah-tengah picket up-nya di belakang. Nah ini berarti boxes, ada s di belakangnya, berarti we pick them up. Untuk nomor 5 sama 6 coba kalian isi sendiri. Jangan lupa ini use, nanti gantinya used. Nah ini use, jadi nanti ini kan makanya I, jadi nanti I used up milk, berarti kan. Terus jawabannya yang tengah itu berarti use up-nya itu use-nya di depan, up-nya di belakang milk. Jadi I used the milk up gitu. Nah coba kalian tulis nomor 5 sama nomor 6. Oke. Nah cukup sekian pelajaran hari ini. Mungkin untuk
sekarang masih pakai video pembelajaran, dan untuk bulan depan akan Mister persiapkan Google Meet ataupun Zoom. Untuk tanggalnya Mister akan infokan lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk mengirim tadi yang membuat kalimat yang part F. Oke, cukup sekian pelajaran ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.